Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa bersama-sama, beribadah bersama-sama. Saya rindu boleh ada di tengah-tengah saudara untuk kita boleh beribadah. Saya dan Ibu Agnes sempat pergi ke Amerika Serikat 2 minggu, saudara. Karena anak angkat kami Irene itu lulus graduate S1-nya, Bachelor of Science, dan dia ingin saya dan Ibu Agnes juga ada di sana untuk menghadiri wisudanya di sana. Saya sampai ke sana lihat ribuan orang, saudara, yang diwisuda pada waktu itu. Sesuatu yang luar biasa, dan saya ikut bangga karena Irene bisa kemudian sudah lulus. Bahkan bukan hanya itu, dia rencanakan untuk ambil master degree-nya. Jadi ingin lanjut lagi ke S2-nya. Sementara masih ada waktu setengah tahun, dia tanya kepada saya dan Ibu Agnes, enaknya setengah tahun tuh ngambil apa? Saya bilang sekolah Alkitab. Ambil pelajaran-pelajaran yang ada, yang bisa kamu ambil untuk memperdalam kerohanianmu dan untuk bisa jadi berkat di Indonesia. Lalu saya sebut beberapa mata kuliah yang kemudian dia bisa ambil, kemudian dia bisa lanjut kemudian dengan master degree-nya. Puji Tuhan, saya baru pulang itu hari Kamis yang lalu. Tapi saya selalu ikuti akan ibadah kita pada hari Minggu, lalu kemudian pada hari kenaikan Tuhan Yesus saya ikuti. Kan ada live streaming Bapak Ibu, jelas sekali, walaupun kadang-kadang saya harus ikuti itu lagi ada di jalan tol Bapak Ibu. Karena ibadah jam 7 pagi hari Minggu ini, di Amerika itu jam 5 sore Bapak Ibu. Jadi saya harus siapkan, dan di atas mobil kami bisa buka besar, lihat dari gadget yang kecil, ibadah yang ada di Happy Family. Saya ada lihat Andrew, saya lihat jemaat-jemaat, ada juga yang kita foto dan kirim kepadanya. Dan saudara, saya senang boleh kembali beribadah karena ibadah yang ada di Amerika Serikat jelas berbeda dengan ibadah yang ada di Indonesia. Dan saya senang kita bisa kembali berjumpa bersama-sama. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya itu pernah tes sidik jari. Itu kan sekarang ada tes sidik jari, 10 jari itu dicap-cap-cap semua untuk tahu akan karakter kita, untuk tahu potensi diri kita, untuk tahu apa saja mengenai kita yang mungkin kita tidak pernah tahu. Beberapa tahun yang lalu, waktu itu belum terlalu populer, saya itu didatangi seseorang yang punya perusahaan seperti itu. Lalu saya dikasih, Pak Hani, saya tes Pak Hani free katanya. Kemudian saya tes 10 sidik jari saya itu dicap-cap-cap semua. Lalu hasilnya itu dikirim ke Taiwan. 1 bulan kemudian, baru kemudian kembali lagi hasilnya kepada saya. Laporannya cukup tebal, sekian kira-kira tebalnya di bundle itu saudara. Dan saya iseng-iseng baca, siapakah saya ini? Salah satu yang membuat saya itu cukup terkejut adalah cara saya berpikir. Di dalam penyelidikan mengenai sidik jari ini, ternyata bisa dipahami mengenai otak kanan, otak kiri dan lain sebagainya, kemampuan otak seseorang, lalu kemudian proses cara berpikir seseorang. Yang membuat saya, yang tidak saya pernah tahu
Lalu kemudian saya ketahui beberapa tahun lalu dikatakan bahwa saya termasuk orang yang kalau berpikir itu, cara berpikir saya itu adalah multi thinking. Jadi kalau saya itu punya masalah seperti ini, gelas ini masalah, maka saya itu tidak berpikir dari satu arah. Saya termasuk orang yang berpikir dari semua arah, saudara. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari serong dan lain sebagainya. Itu sebabnya dikatakan saya adalah seseorang yang punya kemampuan berpikir kalau lihat satu masalah itu pasti dilihat dari banyak perspektif, banyak sudut pandang, dan itu kemudian baru saya ambil sebuah keputusan. Saya pikir-pikir hebat juga ya, periksa yang namanya sidik jari bisa tahu kemampuan berpikir seseorang. Buat saya itu sebuah sains, ilmu pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat sebuah masalah, dari mana Bapak Ibu melihat? Apakah hanya dari satu sisi? Atau belajar melihat masalah dari sisi yang lain? Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, apakah kita melihat masalah itu dari hanya sudut pandang kita? Atau kita mau belajar melihat masalah itu dari sudut pandang pasangan kita? Dari sudut pandang akan anak-anak kita? Ketika kita punya masalah di dalam perusahaan, apakah kita itu hanya melihat masalah itu dari sudut pandang kita? Atau kita belajar melihat itu dari sudut pandang orang lain? Apakah atasan kita? Ataukah sesama kita? Apakah itu bawahan kita? Inilah yang saya rasa kita harus pelajari bersama-sama. Karena ketika kita punya masalah, reaksi kita pasti berbeda. Ketika dalam satu rumah tangga ada masalah, reaksi suami pasti berbeda, reaksi istri bisa berbeda, reaksi anak bisa berbeda Bapak Ibu. Demikian pula ketika di dalam sebuah perusahaan, dalam tim manajemen ada masalah dalam perusahaan, masing-masing itu punya reaksi berbeda-beda. Dalam hal inilah kita mau belajar bersama-sama bagaimana reaksi yang baik. Bagaimana reaksi seorang pemenang? Bagaimana reaksi orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik? Saya ingin bawa kita melihat satu tema firman Tuhan dengan judul yang saya kasih, The Winner's Eye. Mata seorang pemenang. Karena di dalam kehidupan manusia, cara pandang kita selalu berbeda satu dengan yang lain. Ibu Agnes bertanya kepada saya setelah pulang dari pesta, "Kamu ketemu ini?" "Iya." "Bajunya gimana?" "Dia pakai apa?" "Pakai tas apa?" "Rambutnya diapakan?" Saya bilang, "Mboh, saya ini laki-laki, mana bisa saya itu perhatikan rambut orang, anting-anting orang, kalungnya orang, tasnya orang, cincinnya orang." Laki-laki tidak perhatikan itu. Setuju nggak Bapak-bapak? Wanita itu bisa perhatikan macam-macam. Kuncirnya bagus loh. Muti-mutinya itu bagus loh. Sepatu, pita di sepatunya bagus loh. Itu wanita. Jadi ibu-ibu belajarlah jangan tanya yang aneh-aneh sama pria. Pasti susah menjawab. Kenapa? Cara pandang pria beda dengan wanita. Cara pandang orang dewasa beda dengan anak-anak. Cara pandang seorang yang rohani beda dengan orang yang tidak rohani. Jadi sangat salah menurut saya sih. Kalau ada orang rohani minta konseling pada orang yang tidak rohani. Jawabannya pasti tidak cocok sama Alkitab. Betul tidak Bapak Ibu? Itu sebabnya di dalam hidup kita harus hati-hati. Orang rohani mintalah nasihat dari orang rohani. Saya rasa itu yang baik. Nah, mari saya
ajak Bapak Ibu lihat Keluaran pasal 15. Karena ada masalah di dalam Keluaran 15 terhadap bangsa Israel. Ayatnya yang ke-22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat apa? Air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, siapa bilang jadi umat yang dilepaskan, dibebaskan dari Mesir tidak mengalami masalah? Kalau saudara membaca mengenai kitab Keluaran, maka saudara tahu bahwa bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah itu selalu mengalami masalah. Jadi jangan bilang saya sudah jadi Kristen kenapa banyak masalah. Saya sudah basah roh kenapa banyak masalah. Saya sudah setia ke gereja kenapa banyak masalah. Umat pilihan Allah yang dilepaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian itu selalu mengalami masalah. Tetapi disinilah kita mau belajar seorang pemenang bagaimana dia bereaksi terhadap masalah. Yang pertama kita mau melihat Bapak Ibu, the importance of good response. Pentingnya merespon secara baik pada setiap masalah. Kadang-kadang masalah yang kita alami, kita hadapi tidak terlalu besar, tapi karena kita salah merespon, kita salah bereaksi, masalah itu menjadi tambah rumit, masalah itu jadi tambah besar, masalah itu menjadi kemudian tidak tertangani. Seringkali dalam hidup ini, ketika kita salah bereaksi, masalah bisa tambah besar. Bahkan ketika kita salah bereaksi, satu masalah bisa melahirkan masalah yang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya merespon itu penting. Kalau Bapak Ibu melihat kepada ayat-ayat yang kita baca, maka kita tahu bahwa bangsa Israel waktu kekurangan air, responnya adalah bersungut-sungut. Responnya adalah marah. Responnya adalah tidak terima. Nah, kalau kita itu merespons sebuah masalah dengan cara yang salah, kita tidak menyelesaikan masalah. Itu sebabnya respon itu penting. Nah, ada beberapa respon yang kita perlu tahu.
Respon yang kita bisa pelajari awal adalah positive response. Respon yang positif. Ketika kita melihat sebuah masalah, belajarlah untuk merespon secara positif terhadap masalah itu. Jangan gampang-gampang ambil respon yang berbeda. Ketika kita melihat masalah, ketika kita diperhadapkan masalah, belajarlah untuk memiliki respon yang positif. Kita tahu kisah mengenai Elisa dan Gehazi di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bangun pagi atau tidur, lalu Gehazi buka jendela, musuh itu mengepung mereka. Dan saudara tahu apa respon Gehazi, pembantu daripada Elisa? Dia katakan begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Respon daripada Gehazi tidak positif ketika lihat masalah, ketika lihat pengepungan terjadi. Tetapi respon daripada Elisa berbeda. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin Bapak Ibu. Dan waktu itu Nabi belum lihat pertolongan itu. Tapi ucapannya positif, pikirannya positif, hatinya positif. Ketika menghadapi satu masalah, dia tahu Allah tidak akan tinggalkan dia. Ini respon seorang Kristen yang baik. Positif Bapak Ibu. Setelah itu Gehazi itu didoakan sehingga matanya dibuka. Lalu dia bisa lihat tentara malaikat Allah itu jauh lebih banyak, lebih luar biasa banyaknya daripada yang mengepung mereka. Oleh sebab itu, belajarlah punya respon yang positif. Jangan apa-apa responnya berbeda. Tunjukkan kepada saya orang-orang di dalam Alkitab yang merespon secara negatif dan mendapat pertolongan Tuhan. Beri saya ayatnya. Saya kepingin tahu. Tapi saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, semua orang yang mendapatkan masalah lalu merespon secara positif, mereka itu mendapat pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ekonomi boleh tidak maju. Ekonomi kita boleh tidak bergerak. Bisnis boleh serasa susah. Jaga hati dan pikiran. Jaga iman. Percaya. Tuhan, aku tetap percaya. Pasti aku diberkati. Itu cara berpikir. Jangan tiap kali masuk toko bilang, pancet aja kayak kemarin. Percumalah, omset tetap akan seperti minggu lalu. Saudara bilang begitu terus, Anda itu sedang bernubuat pada dirimu sendiri. Dan terjadilah seturut apa yang kau katakan. Yesus itu sering bilang begitu. Jadilah seturut yang kau katakan. Sembuh orang. Tapi kalau saudara berkata-katanya tidak positif, kata-kata yang tidak positif akan terjadi. Hati-hati. Kalau kita melihat kepada Yesus, dia responnya sangat positif kepada orang yang lahirnya buta di dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang ketiga. Ketika ditanya ini dosa dia apa dosa orang tuanya kok sampai lahirnya buta? Yesus selalu melihat sesuatu positif. Yesus bilang apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Coba lihat, Yesus positif apa tidak? Positif. Saudara anak Tuhan Yesus, jadilah orang positif. Lihat masalah, selalu bilang, no problem, Allahku lebih besar dari masalahku. Amin Bapak Ibu. Itu orang positif. Nah, lalu ada respon yang lain. Negative response. Reaksi yang negatif. Itu bisa terjadi pada siapa saja yang tidak menjaga hatinya. Murid-murid Bapak Ibu di atas perahu diombang-ambingkan oleh ombak badai. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Hidup bergaul dengan Yesus, makan, minum, tidur, jalan, pelayanan, istirahat dengan Yesus. Coba lihat Markus pasal 4:38. Dikatakan oleh mereka begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kadang-kadang ada orang lihat masalah, gampang sekali otaknya itu lari kepada yang negatif. Gampang sekali mulutnya negatif. Gampang sekali hatinya negatif. Mari belajar dalam hidup ini. Jangan gampang-gampang jadi orang negatif. Amin Bapak Ibu. Ketika sesuatu yang negatif engkau percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Ini yang saudara harus hati-hati. Kalau ada sebuah pikiran negatif engkau sangat percaya. Dalam pikiran, dalam hati. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan isi pikiran kita, hati kita, mulut kita dengan sesuatu yang negatif. Apalagi sebagai orang yang diurapi Tuhan. Jangan bicara sesuatu yang negatif. Itu bisa terjadi. Mari belajar respon itu yang positif, bukan negatif. Murid-murid ketika mengalami badai dan ombak di tengah danau yang hebat. Yesus lewat. Yang keluar negatif. Hantu. Loh, Tuhan. Dibalik jadi hantu. Mari belajar dalam hidup. Respon, jangan negatif. Coba lihat lagi respon yang lain, saya sebut passive response. Satu respon yang pasif. Pasif. Artinya waktu ada masalah, diem aja. Wes biarin saja, nasib kok. Begitu. Mau jadi apa, biar jadi. Biarin aja deh. Mau jadi apa biar terjadi deh. Ini namanya orang yang pasif. Orang yang pasif jangan pikir hidup berkemenangan. Mari kita lihat bagaimana Yunus disuruh Tuhan pergi Niniwe. Dia lari ke Tarsis. Ini adalah manusia pasif. Lihat bahwa Niniwe itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu sebuah masalah besar. Ketika Allah mendatangkan hukuman kepada Niniwe. Dia diam aja. Cuek amat, biar aja. Mau jadi apa, biar aja. Ini manusia pasif. Tidak layak jadi seorang hamba Tuhan. Sampai Tuhan itu terpaksa membawa dia retreat dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Saudara kira enak dalam perut ikan? Kalau ikan dalam perut kita enak. Kita dalam perut ikan enggak enak.
amis Bapak Ibu di dalam. Tuhan harus hajar dia supaya jangan jadi hamba Tuhan pasif dan berubah. Imam Eli itu tahu anak-anaknya bejat. Bejat. Hidupnya tidak sesuai firman. Dalam 1 Samuel fatsalnya itu yang ke-3 itu. Pada ayatnya 13. Allah marah kepadanya. Kenapa? Karena dia menjadi orang tua yang tahu anaknya berbuat salah, diam. Baca ayat 3. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Pasif. Jadi orang tua kalau anak berbuat salah, tegur, nasihati, jangan biarin. Nanti kita kena seperti ini, Imam Eli. Tahu anaknya bejat, tahu anaknya berbuat salah, diam aja. Jangan Bapak Ibu. Kalau saudara mau hidup rumah tanggamu bahagia, engkau mau rumah tanggamu diberkati, engkau mau rumah tanggamu penuh kemenangan, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau anakmu narkoba, itu tegasi. Kalau dia main judi, tegasi. Kalau dia main perempuan, tegas. Jangan, ya moga-moga 4-5 tahun lagi tobat. Iya nek tobat. Kalau tambah jadi. Betul nggak Bapak Ibu? Hati-hati dalam hal ini. Kalau anak berbuat salah, orang tua diam, itu orang tua akan ditegur. Menurut saudara nih, apakah Imam Eli diberkati hidupnya? Tidak. Bahkan Imam Eli dicopot dari kedudukannya sebagai imam dan dihukum oleh Allah. Anak-anak itu diberikan kepada saudara untuk saudara bina, saudara rawat, saudara latih, saudara ajar hidup baik, benar di hadapan Tuhan. Kalau salah, tegur. Lebih baik saudara dibenci oleh anakmu daripada engkau dibenci Allah. Karena tidak mau tegur anak yang salah. Amin gak Bapak Ibu? Kenapa loyo aminnya? Amin gak Bapak Ibu? Amin. Ada respon yang lain. Saya sebut overreacting response. Ada orang lihat masalah, responnya adalah overreacting. Artinya responnya, reaksinya berkelebihan. Gak cocok sama masalah. Gara-gara ada tikus di rumah, dipanggillah pemadam kebakaran. Ini kan gak bener nih. Itu namanya overreacting. Kalau tikus itu ya dipakai incerat tikus dan lain sebagainya. Racun tikus dan lain sebagainya. Betul. Bukan panggil pemadam kebakaran. Sampai 3 mobil datang lalu ditanya ada apa? Ada tikus di rumahku, tolong semprotin supaya mati. Ya ampun. Namanya overreacting. Kadang-kadang kita kalau punya masalah kecil. Karena kita overreacting Bapak Ibu, masalah itu jadi besar. Hubungan jadi hancur. Relationship kita mengalami ketegangan. Gara-garanya satu kok, overreacting. Jadi mari belajar dalam hidup ini. Kalau ada masalah, coba tenang untuk dipahami dan dicermati. Belajar untuk tidak bereaksi yang berkelebihan. Yang biasanya ya Pak Bu,
Kalau kita overreacting, biasanya kita nyesel kok abis itu. Hanya ada yang menyesal dan mengaku. Ada yang menyesal, tidak ngaku. Diam-diam aja. Cuma bilang, iya salah saya. Lain kali gak boleh begitu. Tapi tidak diucapkan. Tapi gara-gara overreacting, masalah jadi besar. Kain bunuh Habel. Karena persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Tapi dia overreacting. Masa cuma gara-gara persembahan adiknya dibunuh. Coba pikir, overreacting atau tidak? Emosi yang tidak terkendalikan. Kemarahan yang sangat meluap-luap, meledak-ledak. Sangat mengganggu. Itu menghancurkan. Overreacting seringkali menghancurkan. Mari hati-hati. Supaya kita tidak lakukan hal itu. Saudara tahu bahwa Yakub itu punya anak yang banyak. Salah satunya namanya Dina. Dina ini kemudian diperdaya, diperkosa. Wow. Tapi kemudian orang tua dan anaknya, sang raja dan anaknya si Sikem datang minta maaf. Lalu ingin mempersunting anaknya karena sudah dinodai. Ya udah, mari berikan untuk kami kawin. Anak-anak yang lain, anak Yakub yang lain, tidak terima. Begitu adiknya dinodai, saudara. Mereka bilang, boleh kalau mau adik kami, semua laki-laki harus seperti kami. Sunat semuanya. Satu bangsa sunat semua. Hari ketiga, saudara jangan bayangkan sunat zaman dulu dan sekarang sama. Beda. Zaman sekarang banyak teknologi. Banyak tidak sakitnya. Ketika sunat gak kerasa. Kayak orang motong kain, kercek. Sudah dok, sudah. Loh kok cepet. Zaman dahulu itu gak ada pisau. Batu itu dibuat tajam. Lah itu kalau gak tajam kan repot. Kayak makan sirloin saudara gak putus-putus. Sakitnya luar biasa. Nah dikatakan Alkitab, hari ketiga sakitnya amit-amit. Pada hari ketiga sakitnya amit-amit. Datanglah Simeon dan Lewi, dua anaknya. Bunuh semua, satu kota dibunuh. Semua yang laki. Overreacting atau tidak ini? Overreacting. Mari dalam hidup ini menyelesaikan masalah dengan overreacting tidak akan pernah selesai. Tapi itu sama seperti orang tiup balon, tambah besar masalahnya. Belajar hati-hati. Saya pulang dari Amerika, naik pesawat dari LA sampai ke Tokyo, dari Tokyo ke Singapura. Di depan saya orang Indonesia suami istri bawa anaknya yang masih kira-kira 3 tahun. Waktu malam tidur, lampu gelap semua. Semua tidur. Ini anak nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Liatin saya, halo, halo. Ya udahlah, saya haloin juga. Sambil saya selimutan, saya bilang, halo. Noleh terus ke saya, halo, halo, nyanyi terus. Saudara saya beritahu, 1 jam tidak berhenti. Di tengah keheningan pesawat. Ini sangat mengganggu buat saya. Saya ini mau tidur Bapak Ibu, gak bisa tidur. Serius gak bisa tidur. Ini orang Indonesia, suami istri. Udah saya tahu orang Indonesia. Kita itu kalau ke luar negeri lihat orang Indonesia kan gak bisa ketipu. Orang Indonesia itu cara jalannya itu kayak begitu. Lihat gerak-geriknya walaupun gak dengar suaranya kita tahu Indonesia. Karena apa? Ya sama. Saudara pergi Singapura, saudara lihat orang Indonesia bisa bedakan sama orang Singapura. Orang Singapura jalan dan orang Indonesia jalan beda.
Beda. Yang sana cepet, yang ini kelewes. Itu orang Indonesia. Pokoknya itu gerak-geriknya tidak bisa menipu. Saya makan di restoran, antri di luar. Di luar, kayak di Apeng di luar. Lalu datang orang 4 anak muda, 5 anak muda. Perempuan 2, laki-laki 3. Mereka bicara bahasa Inggrisnya bagus banget. Lalu saya bilang sama teman saya, orang Indonesia. Sebentar lagi benar keluar bahasa Indonesianya. Nggak bisa ditipu. Nah saya tahu ini orang Indonesia. Saya hanya mikir, kenapa nggak pernah mikir untuk mendiamkan sang anak? Itu satu pesawat rame Bapak Ibu. Rame itu artinya gara-gara dia aja rame. Semuanya itu mau berbuat baik. Ya udah diem aja. Pramugari datang itu kalau nggak 3-4 orang. Tegur. Ramenya tetap. Saya harus bereaksi. Saya bereaksi. Di tengah kemulan selimut saya bereaksi. Saya lihat anak ini. Dia loncat-loncat. Di atas tempat duduk itu loncat-loncat. Liatin saya loncat-loncat. Halo, halo. Nyanyi-nyanyi, teriak, bener-bener teriak. Saya lihat, saya ambil satu reaksi. Saya bilang, anak ini lagi happy, asik banget. Biarlah dia happy, aku tidur lagi. Kita mau apain? Pramugari 3-4 aja gak bisa selesaikan masalah. Sampai akhirnya saya kebangun, tidur pun kebangun lagi. Lalu pramugari lihat saya bangun saudara. Mereka itu dibujuk rayu setengah mati. Supaya mau pindah duduk di paling belakang. Akhirnya mereka pindah. Tapi saya berhasil satu. Saya merespon dengan baik. Saya bisa marah loh. Saya bisa bilang, Indonesia ya? Anakmu itu loh. Bisa. Kalau mau main teriak-teriak mau di luar jangan di dalam. Bisa. Tapi saya memilih merespon yang baik. Hidup ini Bapak Ibu, kalau mau jadi orang berkemenangan, belajar merespon yang baik kalau ada masalah. Respon dengan benar. Baru kita bisa hidup berkemenangan. Menyelesaikan masalah. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih satu lagi. Kalau kita bicara mengenai mata seorang pemenang, the winner's eye. Maka kita harus belajar seeing problem as the beginning of miracle. Belajar melihat masalah sebagai awal untuk dapatkan mujizat. Kalau ada masalah, jangan lihat sebagai sebuah kehancuran. Jangan lihat sebagai awal kehancuran. Awal kejatuhan. Belajar lihat masalah sebagai permulaan akan lahirnya sebuah mujizat. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus jadi pandangan orang Kristen. Ini yang harus menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada masalah, otak kita, hati kita, iman kita cepat diputar, diproses. Berkata, kalau aku lihat masalah, pasti ada mujizat di belakang. Amin Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-20. Di dalam ayatnya yang ke-25, kalau saudara melihat bahwa ketika bangsa Israel mengalami 3 hari tidak punya air, waktu dapat air, airnya pahit. Mereka bersungut-sungut. Lain dengan Musa. Musa tidak bersungut-sungut. Musa itu datang kepada Allah. Musa itu berseru-seru kepada Allah. Dan minta pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kasih dia solusi. Ambil kayu sepotong. Lemparkan ke air itu. Heran.
Kayu dilempar ke air, airnya jadi manis. Mujizat bukan? Mujizat. Kalau saudara anggap ini bukan mujizat, nanti pulang, ambil air 1 bokor, 1 ember, air tawar, ambil kayu sedikit lah. Lempar situ, biarin 3 jam, kemudian coba diminum. Manis enggak? Ya enggak mungkin. Karena apa yang terjadi ini adalah mujizat Bapak Ibu. Air dilempar kayu manis. Hebat. Harusnya dilempar gula. Kan begitu. Ini dilempar kayu manis. Bukan masalah kayunya. Tapi masalah berharap pada Tuhan. Masalah mempercayai Allah bisa menyelesaikan masalah. Itu yang membuat mujizat terjadi. Bukan kayunya Bapak Ibu, bukan. Mari kita melihat di dalam hidup ini. Hubungan yang baik dengan Allah sangat penting. Apalagi kalau kita menghadapi masalah. Masalah itu selesai karena Musa itu punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena Musa hidup bergaul dengan Allah. Kalau ada masalah, Musa pasti berseru-seru kepada Allah. Bangsa Israel beda. Kalau ada masalah, pasti bersungut-sungut. Pasti menghina. Pasti mengolok-olok. Emang kurang kuburan di Mesir sampai kita dibawa ke padang gurun untuk dibunuh diam-diam mati, begitu. Itu sering menjadi olok-olok bangsa Israel kepada Allah, kepada Musa. Karena mereka tidak punya relationship yang baik dengan Allah. Kerohanian yang dewasa itu penting. Ketika kita menghadapi masalah, orang yang rohaninya kurang, responnya berbeda dengan orang yang rohaninya itu jauh lebih dewasa. Oleh sebab itu kita harus mengusahakan supaya kita punya kerohanian yang tiap hari meningkat dalam hidup. Kalau tidak Bapak Ibu, kena masalah apa saja, kita itu hancur terus, kalah terus, jatuh terus. Kuncinya adalah menjaga hubungan yang kuat dengan Allah. Percaya bahwa Allah tahu masalah kita. Percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah kita. Percaya Dia pasti mau menolong. Nah, banyak orang Kristen percayanya begini, aku tahu Allah bisa, aku tahu Allah berkuasa, tapi dia tidak punya percaya dan iman Allah mau menolong dia. Ini jadi harus semua percaya Tuhan berkuasa, percaya Tuhan sanggup, dan harus percaya bahwa Dia mau menolong aku. Ini yang harus ada. Amin Bapak Ibu. Kalau ada masalah, fokuslah pada Allah. Jangan fokus pada masalah. Seringkali inilah yang jadi masalah. Waktu air itu pahit, seluruh bangsa Israel fokus pada air yang pahit. Hanya Musa fokus pada Allah, bukan pada air yang pahit. Ketika hidupmu pahit, engkau fokus pada hidup yang pahit, atau engkau fokus pada Allah yang manis, yang hidup, yang berkuasa. Ketika hidup ini amburadul, engkau fokus pada keamburadulan itu, atau engkau fokus kepada Allah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan
yang porak-poranda dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya berangkat ke Amerika, besok berangkat, hari ini sakit, hari ini kerokan, minta Ibu Agnes kerok saya. Saya berangkat ke Singapura dalam keadaan sakit. Di Singapura 1 malam, baru besoknya ke Amerika. Tidak keluar kamar, badan menggigil. Saya tidak kemana-mana. Makan malam pun makan seadanya di kamar. Ibu Agnes pergi cari makan yang lain bersama teman-teman. Malam itu, besok mau berangkat Amerika, malam itu di Singapura, kerokan kedua kali. Yang pertama masih bilur-bilurnya kelihatan. Kerok lagi yang kedua. Keroknya luar biasa, merah lagi. Besok pagi berangkat ke Amerika dalam posisi badan sakit. Naik pesawat. Semua masakan dan makanan yang diberikan, saya makan cuma 1 sendok, 2 sendok. Tidak ada nafsu makan, sakit. Herannya pada waktu saya sakit, AC-nya itu kok lebih dingin dari HFC. Dingin sekali. Kalau di HFC saya bisa minta koordinator majelis bantu kecilin. Itu AC dingin sekali. Bantal saya ambil 6. 6 bantal. Selimut 2. Saya itu tidak pernah pakai selimut 2. Paling 1. Itu aja udah cukup. Tidur pakai jaket. Udah pakai baju, selerek naik atas. Tidur. Selimut pertama. Ambil lagi. Selimut kedua. Tidur dengan menggigil, saudara. Selama perjalanan. Apakah saya ngomel? Apa saya marah? Apa saya bilang sama Tuhan? Tuhan, mbok rodok ngerti sedikit ya. Saya ini kan keluar negeri, bukan ke Jakarta. Perjalanan begitu panjang. Engkau biarkan aku sakit seperti ini. Enggak keluar itu. Saya hanya bersyukur pada Tuhan. I know my God is good. Saya tahu Allahku Allah yang baik. Hanya itu. Tidur sampai di Jepang, bangun sebentar, 2 jam lagi naik lagi, itu masih sakit. Sampai di Los Angeles, turun, sembuh, total, ajaib, luar biasa. Dahsyat, itulah Allah saya saudara. Haleluya. Kalau saya ngomel-ngomel sepanjang perjalanan, menurut saya sampai Amerika tetap sakit. Tapi Tuhan lihat saya nggak ngomel, saya nggak marah. Makanan enak-enak dikasihkan, cuma habis 2 sendok. Sampai pramugarinya ngomong, kamu makannya sedikit sekali Mr. Layantara. Dia bilang, makanannya enak. Saya aja nggak bisa makan, tapi ini makanan enak sekali. Takut dia tersinggung makanannya nggak enak. Enak, tapi nggak bisa makan. Pulang dari Amerika ke Indonesia, semua yang dikasih, ku makan habis Bapak Ibu. Balas dendam. Mari belajar dalam hidup ini, melihat persoalan bahwa di balik persoalan ada rencana Tuhan yang baik. Ada pertolongan Tuhan, bahkan ada mujizat. Kalau kita percaya itu, kita akan alami kebaikan Allah di dalam hidup ini. Saya tidak tahu berapa banyak saudara engkau punya masalah. Mungkin ada yang punya masalah kesehatan. Mungkin ada yang punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Tapi saya mengajak saudara,
supaya engkau bereaksi yang positif. Bereaksi sesuai dengan firman, supaya engkau bereaksi seturut kebenaran Allah. Lalu belajar pasang iman untuk percaya di balik semua masalah Tuhan siapkan pertolongan, bahkan mujizat bagi setiap kita yang percaya. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Amin.